ini eh, di pembimbingan ya, pembimbingan. Oke, di pembimbingan ini kita hanya ambil 2 jam dan ini pembimbingan kedua. Ya, ini pembimbingan kedua. Oke, kita langsung saja ya. 31. Rafika, mana dirimu? Rafika, Bu. iya, kita tidak pernah bertemu. Rafika, boleh share screen, saya langsung lihat. Teman-teman sambil direvisi-revisi ya, Iya, Bu. sambil melihat punya Rafika, sambil menunggu Rafika, teman-teman disinkronkan, bisa ya. Jadi disinkronkan antara judul, catat, judul dan isu. Bisa ya, HP-nya judul dan isu. belum di kemarin itu tentang yang Rafika punya ini share screen masih. saja. Jadi teman-teman judul dan isu ya. Jadi jangan misalnya judul eh, pemberian isu penggunaan, gitu ya. Diperhatikan narasi atau redaksi di judul dan isu. Oke. Ini punyanya Rafika. Rafika USG dong. Ya, Bu. Mm. Kurang optimalnya timbang terima shift. Timbang terima kurang. Oke, Rafika ini kurang kurang optimalnya timbang terima ini bagaimana maksudnya? Ini pergantian shift perawat Ibu dari dinas pagi ke siang, siang ke malam. Oke, memang redaksinya timbang terima. Iya Ibu. Oke, oke, kurang atau belum optimalnya mungkin ya, belum optimalnya timbang terima shift perawat. Oke, bisa lihat fishbone-nya? Kurang. Oke, bisa lihat langsung di kegiatan. Di sini Ibu sebelum karena saya tunggu masukan dari Ibu Ya, untuk tidak tahapan apa-apa. kegiatannya. Jadi kegiatan satu catat persiapan habituasi. Kegiatan satu ya. Kegiatan satu, Jadi yang Rafika punya ini melakukan konsultasi dan meminta persetujuan pimpinan bla 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 itu ganti jadi persiapan habituasi. Oke? saya tulis Oke. dulu Ibu, saya catat. Ya, langsung. Kegiatan satu, Persiapan habituasi. habituasi. Oke. Tahap satu konsultasi mentor. Eh, ha- Rafika sudah ada yang Rafika buat, coba saya lihat. Kegiatan duanya Rafika apa ya? Turun lagi.
metode metode SBAR ya. Oke, turun lagi. Nah, nanti ini dibikin landscape ya. Ya, Bu. Mm. Jadi diasumsikan dirimu hanya mempersiapkan sampai mengenalkan atau mensimulasikan atau mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada teman sejawat. Nanti urusan evaluasi kita lihat nanti setelah mungkin berjalan 2 bulan ya kan, 1 bulan belum bisa, 1 bulan baru proses sampai Iya sih. sampai sosialisasi ya. Jadi coba-coba saya catat dulu tahap 1, sorry, kegiatan 1 persiapan habituasi tahapannya eh Konsultasi mentor. ya tahap 2 tadi dirimu eh, ada butuh butuh apa nih, coba lihat kegiatan 1-nya tadi, kegiatan 1 ya naik. Ini butuh butuh kesepakatan buatan buku panduan. Identifikasi Tunggu dalam bentar, pembuatan. tunggu dulu bentar. Rafika, Ya, dirimu Bu. ini ada tidak orang stakeholder selain pimpinan yang harus dirimu ajak diskusi atau konsultasi atau koordinasi? Sebelumnya Ibu kan saya penanggung jawab perawat inap. Mm-mm, Tapi untuk Latsar ini saya sudah diganti jabatannya jadi bendahara JKN. Tapi mm-mm. kalau untuk diajak komunikasi akan ada kepala ruangan dengan penanggung jawab yang sekarang ini masih bisa Oke, dikomunikasi kerjasama untuk rawat inap. oke. Untuk penggunaan atau implementasi SBAR ini butuh konsultasi tidak dengan stakeholder itu, pihak-pihak itu? Itu Ibu, Betul, oke. Berarti tahap 2 koordinasi dengan pihak-pihak tadi itu, ya, koordinasi. dengan siapapun itu. Ini pakai lembar checklist juga untuk monitoring ya? Iya Bu, Oke. Kemudian tahap 3-nya mengumpulkan referensi. mengumpulkan referensi. Itu deh Bu. Oke. Kegiatan 2 mengidentifikasi kebutuhan pembuatan buku. Itu perlu diidentifikasi khusus atau eh, tidak terlalu penting? Maksudnya bukan tidak terlalu penting, tidak terlalu wajib atau gimana? Untuk Ha- identifikasi kebutuhan. Harus diidentifikasi Bu, karena kan harus sesuai struktur metodenya itu sebarnya. Oke, berarti identifikasi. Tahap 2-nya ya. Tadi tahap 1 apa? Tahap satu Ibu ini, Oh ya, oke, tahap 1. mengidentifikasi panduan Oke. pembuatan Mm-mm. Tahap 1. Kemudian butuh merancang yang ya sebelum itu kan menyusun. berbentuk buku Ibu, buku panduan mungkin ada Oh, rancangan atau iya. Oh, tunggu bentar. Langsung menyusun saja. Nanti buku panduannya itu mau diapa? Dicetak? iya Bu. Oke, berarti tahap 1 mengidentifikasi, tahap 2 menyusun, tahap 3 mencetak. Dan yang mencetak. Mm-mm. Kemudian tahap 1, tahap 2, tahap 3 sudah. Kegiatan 3 membuat media pendukung pelaksanaan apa tadi itu? Timbang apa itu? Ya? Yang terima. Ya.
Membuat media pendukung Sudah Ibu. pelaksanaan. Oke. Tahap satu, dirimu perlu apa lagi? Lembar checklist ya berarti ya. Iya Bu. Selain lembar checklist apa lagi? Untuk pembuatannya cuma lembar checklist dengan buku panduan Ibu. Selebihnya itu Oke. kayak pemberian edukasi atau pelatihan role play begitu. Oke. Untuk role play itu Sosialisasi. dirimu butuh skenario tidak? Butuh Ibu. Berarti boleh juga skenarionya dibuat dalam tertulisnya ya. Iya Bu. Heeh, kan tidak mungkin tidak ada skenario tertulis ya, boleh ya? Ya boleh Bu. Oke, berarti tahap satu merancang, tahap dua membuat skenario role play, tahap tiga membuat lembar checklist. Terus lembar checklist apa ini? Please. Mana dia? Sumpah. Dia lembar checklist apa nih namanya? Untuk apa lembar checklistnya? Ini kan metode SBAR itu untuk Mm-mm. S, apakah sudah terlaksana di Oh, checklist B berarti begitu. lembar checklist evaluasi ya atau Iya Bu. kontrol? Iya, kayak kontrol begitu Bu. Ya, lembar checklist kontrol. Oke, berarti sudah tiga juga ya. Iya Bu. Selanjutnya, ini lebih kental ke sosialisasi atau ke edukasi? Edukasi sih Bu. Oke, edukasi. Berarti kegiatan empatnya edukasi. Ini perlu tidak bikin pretest post-test menurut Rafika? Tidak usah, mereka sudah pernah kenal ini, sudah tahu. Kalau untuk SBAR mungkin sebelum pernah dengar Ibu metode SBAR digunakan karena selama ini proses timbang terima itu kayak hanya dilakukan di nurse station begitu. Oke, berarti menurut Rafika perlu tidak eh, pretest post-test? Ini yang mau diajar siapa? Senior ya? Ya, petugas ini Bu Tugas. pelaksana, perawat pelaksana di rawat inap. Kan ada 12 kami Bu di rawat inap, Oke. 12 orang. Oke, enggak usah. Coba tak usah dulu kita pakai pretest post-test ya. Langsung saja persiapan edukasi. Eh, kalau edukasi berarti dirimu butuh materi dong. Iya Bu, Bahannya ada tidak? makanya kan itu yang buku panduannya Ibu yang dibuat. Oh ya, itu aja dipakai ya. Iya Bu, Berarti dirimu tidak bikin PPT apa tidak? bisa juga Ibu dibuatkan itu supaya Yang lebih. jangan karena saya bertanya, dirimu apa nanti pada saat edukasi apakah ada e-focus atau ada laptop atau tidak atau bagaimana modelnya? Bagaimana? Tapi Perlu lebih atau bagusnya kayak langsung role play-nya itu saja Ibu. Oke, Karena kalau berarti cukup kebanyakan panduan ya, saja ya. ya Bu. Oke, berarti persiapan edukasi. Jadi persiapan edukasi itu di Rafika harus pahami ada mengundang mereka misalnya ya, Ya Bu. menentukan tempatnya, mempersiapkan segala yang perlu untuk pelaksanaan edukasinya. Misalnya tempatnya, ya. Ya Bu. Jadi kemudian, jadi teman-teman untuk persiapan edukasi atau persiapan sosialisasi Ini kita nanti bangun kalian nyalakan pas di mulai. Jihan kedengaran rahasia. Jadi kalian nanti persiapkan misalnya terlaksananya atau tersedianya jadwal apa-apa begitu ya. Nah, jadwal sosialisasi atau jadwal edukasi nanti dibuat jadwalnya. Begitu ya teman-teman ya. Untuk Rafika dan semua. Semua ya. Jadi terlaksananya atau tersedianya jadwal. Jadi buatkan jadwal edukasi hari apa, tanggal berapa dan seterusnya. Tersedia misalnya eh, apa bukti pemanggilan atau pemberitahuan edukasi. Screenshot WA misalnya kalian tidak pakai surat, cuma pakai WA misal ya. Dan oke, selanjutnya hmm, tunggu bentar. Selanjutnya
pelaksanaan edukasi. Setelah itu tahap tiganya simulasi role play. Bukan simulasi role play. Tahap 3 tadi Bu, Pelaksanaan membuat lembar checklist edukasi. itu yang berapa? Tahap berapa? Tahap ketiga Ibu. Pertama kan merancang, kemudian kedua membuat skenario, ketiga membuat lembar checklist edukasi. Membuat Ya, checklist, ya, iya. Membuat lembar checklist kontrol. ya kontrol. Kegiatan 4, edukasi. Oke, persiapan edukasi, pelaksanaan edukasi, dan role play. Pelaksanaan role play. Oke, sudah, Rafika? Ibu, Oke, sudah. Boleh bantu saya baca dari kegiatan 1 lengkap tahapan sampai terakhir? kegiatan 1, persiapan habituasi. Pertama, konsultasi mentor. Kedua, mengidentifikasi dalam Salah, dan salah. mengkoordinasi. Tadi koordinasi dengan, Tidak koordinasi dengan penanggung jawab perawat inap dan kepala ruangan oke, sebelum ceker ini. Ketiga, mengumpulkan referensi. Kegiatan kedua, mengidentifikasi panduan pembuatan panduan pembuatan metode SBAR. Kemudian tahap kedua menyusun, ketiga mencetak. Untuk kegiatan ketiga, pertama membuat media pendukung timbang terima pelaksanaan. Tidak. Yang pertama yang Ibu ganti itu merancang, membuat skenario. Yang kedua membuat skenario. Yang ketiga membuat lembar checklist kontrol. Kemudian keempat, edukasi, persiapan edukasi. Kemudian pelaksanaan edukasi dan pelaksanaan role play. oke. Terima kasih, Rafika. Selanjutnya bisa di stop share. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jihan, bagaimana kemarin? Sudah pasti itunya? Sudah aman kegiatan masalah apa? Jihan, silakan. Kalau signalnya Jihan belum bagus, Mas Ria bagaimana? Ibu, Ibu ada yang sarubah, ada bagian yang sarubah DP kegiatan. Nanti Ibu lihat akan Mm-mm. tak bisa share screen. Ya, di share screen silakan. Ya, Jihan lihat permasalahannya juga ya. Dari awal Ibu dari isu, saya kasih tunjuk. Iya, boleh. Isunya dulu dilihat. Tapi Ibu, ini DP isu, identifikasi isu. Oke. eh Bisa langsung di ininya yang APKL Kegiatan. atau USG ya. Oh, tapi ini Ibu yang APKL. USG. Oh, APKL sudah di scoring ya Iya, kalau iya APKL. Ibu. Ya, bisa Yang saya lihat ini, tuh APKL. APKL-nya ini boleh. yang, oh APKL. Oke, berarti yang 20 ya. Belum Iya, optimalnya layanan informasi laporan kekerasan. Nah, oke. Lihat langsung di kegiatan. ini Ibu kegiatan masih tak acak Ibu, nanti saya kasih bye lagi.
Ya, yang kemarin, kemarin kita belum ketemu ya. Sudah sempat Ibu, cuman Ibu agak ada rubah DP ini, judul. Jadi kegiatannya ada yang saya ganti Ibu. Sebelum sebelum Mas Ria ganti, Dia ada rendahnya, dia rendahnya pemahaman masyarakat tentang satu persiapan habituasi, hmm, dua, sorry, kegiatan eh, satu. sat, tahap satu konsultasi mentor, Sudah Ibu. dua tiga kosong dulu ya. Hmm. Kemudian dirimu ini mau bikin apa saja rencananya? Dia pertama media informasi alur pelayanan Ibu, yang Mm-mm, macam tata alur pelayanan bagaimana. mm-mm. Terus yang ketiga itu membuat infografis. Dia apa saja yang bisa dibantu, layanan apa saja yang bisa diterima di UPTD PPA Ibu. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu membuat video singkat tentang alur pelayanan. Begitu Ibu. Ya, berarti yang mau dibikin alur pelayanan, Mm-mm. tadi apa, poster atau apa? Poster Ibu, poster. Oke, poster, video juga. Iya, yang kegiatan 4 video Ibu. Oke, nanti saya aturkan ini ya. Oh iya Ibu. Oke, kemudian berarti tahap nanti sosialisasinya dengan cara apa? Video Ibu. Disosialisasinya dalam bentuk video Ibu. Kayak video Oke. singkat, sosialisasi yang secara langsung tatap muka tidak Ibu. Ya, dibagi kemana ini videonya? Di media sosial. Oke, sekarang tahap tahap dua mengidentifikasi media sosial tujuan sosialisasi sosialisasi online atau apa ya? Nanti nanti Mas Ria cari ya istilahnya. Kalau orang di TikTok itu Oh iya, sosialisasi punyanya BKN itu apa istilahnya? Ya, iya sosialisasi Ibu. online kah atau apa? Ya, Iya Ibu. Berarti oke. ini kegiatan satu Ibu, dia yang untuk konsultasi mentor, 2 3 itu tahap 2 3 dikasih kosong dulu. Tahap Untuk yang dua, dengar. Tahap dua mengidentifikasi media sosial tujuan sosialisasi online. Sudah? tunggu Ibu, sudah Ibu. Kegiatan tiga, tahapan tiga mengumpulkan referensi. Sudah Ibu. Oke, kegiatan dua Kegiatan dua. membuat alur pelayanan apa tadi yang dirimu bilang itu, ya? Iya, Tahap satu merancang alur, sudah? merancang. Iya, Ya. Tahap dua menyusun alur. menyusun alur. Yang Tahap tiga, ketiga, dirimu mau cetak atau mau eh, membuat infografis alur? dia rencananya Ibu di-upload juga itu Ibu Iya, makanya di membuat media sosial. infografis alur. Berarti tahap tiganya apa Ibu? Membuat infografis alur. Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Iya, Membuat infografis alur. Sekarang kegiatan tiga, kegiatan tiga. membuat media sosialisasi online. Sudah Ibu. Tahap satu
mem- membuat membuat media sosialisasi online itu apa? Kegiatan atau tahapan? Membuat media informasi. Dia dia masuk ke tahapan, Ibu. Ya, untuk yang Kegiatan. kegiatan 3, Kegiatan tiga apa berarti? membuat poster atau infografis alur Salah. layanan. Mas Ria, kegiatan tiga membuat media sosialisasi online. Catat. Hmm, dia sesuai. Sudah, Ibu. Kegiatan tiga apa? Membuat media sosialisasi online. Oke, tahap satu merancang merancang media sosialisasi. Sudah, Ibu. Sorry, dalam kurung di situ terserah Mm-mm. nanti apa redaksimu. Yang penting di situ itu menyusun naskah video dan merancang poster. Atau langsung saja tahap satu menyusun menyusun naskah video dan merancang poster. Boleh dibaca kembali tahapan satu? Menyusun dan merancang naskah video. Men- Salah. Menyusun naskah video dan merancang poster. Menyusun naskah video dan merancang poster. Ya. Tahap 2 Tahap 2, membuat poster. membuat poster. Tahap 3 membuat video. Berarti sampai di tahap 3, Ibu, yang untuk kegiatan 3. Oke, sekarang kegiatan 4. Oke, kegiatan 4 sosialisasi alur. Tahap satu tahap satu menempel poster tuh mau memasang poster. Dia, Ibu, yang ketiga itu yang poster, yang keempat itu yang video. Ya, catat sekarang kegiatan 4 sosialisasi. Oke, Ya, Ibu. tahap satu memasang poster. Poster dipasang di mana? Di kayak di lobi, Ibu, pas orang baru masuk. Oke, memasang poster di lobi. Tahap 2 mendistribusikan video ke media sosial. Udah, Ibu. Tahap 3 membalas feedback atau menjawab feedback. Udah, Ibu. Oke, demikian tolong baca dari kegiatan 1 sampai 4.
Kegiatan satu, tahap satu konsultasi mentor, tahap dua mengidentifikasi media sosial, yang ketiga mengumpulkan referensi. Kegiatan dua, merancang alur pelayanan, kedua menyusun alur, tiga membuat infografis alur. Kegiatan tiga diganti Tunggu judulnya dulu, membuat kegiatan dua. Mas Ria Tabe, kegiatan Oh, dua. kegiatan dua merancang alur pelayanan, yang ke tahap kedua menyusun alur, yang ketiga membuat Oh, infografis alur. sorry. Mas Ria, kegiatan dua Iya, membuat alur pelayanan. Sudah? berarti tahap dua diganti membuat alur pelayanan. Bukan. Kegiatan dua. Oh, Kegiatan dua apa judulmu? membuat media informasi alur layanan. Bukan. Membuat alur. Oh, Sudah? ya, saya baca ulang Ibu. Ya. Kegiatan dua itu ya. Kegiatan dua membuat alur layanan. Yang pertama merancang atau membuat alur pelayanan. Yang kedua Bukan menyusun atau. alur. Merancang alur pelayanan. Oh, iya. Titik. Merancang alur pelayanan. Tahap dua membuat alur pelayanan. Yang ketiga membuat infografis alur. Oke. Tahap dua menyusun alur pelayanan. Saya baca ulang Ibu. Yang pertama merancang alur pelayanan. Yang kedua menyusun alur pelayanan. Yang tahap tiga membuat infografis alur. Oke. Kegiatan tiga itu judulnya diganti, kegiatannya diganti membuat media sosialisasi online. Ya. Untuk yang pertama, Sorry, sorry. Mas iya Ria, tak Ibu. usah online. Membuat media sosialisasi saja. Oh iya Ibu. Tahap pertama menyusun naskah video dan merancang poster, yang kedua membuat poster, yang ketiga membuat video. Ya. Untuk yang keempat, sosialisasi alur layanan. Tahap pertama memasang poster di lobi, yang kedua mendistribusikan video ke media sosial, yang ketiga membalas feedback atau menjawab feedback. Oke. Demikian Mas Ria ya. Ya Kegiatan Ibu, sampai terima kegiatan kasih 4. Oke, banyak. terima kasih. Ibu, terima kasih Selanjutnya, lagi. bagaimana Jihan? Iya, Ibu, sudah bisa banget. Terkendala Ya. jaringan, Ibu. Ya, sebentar, Ibu. Oke. Saya share screen. Ini, jangan sakit ini. 923, 952, 9754. Mas Amit di kelas sebelah baru ada kecanduan.
Jihan, Assalamualaikum Pak. atau boleh bantu Boleh temannya yang dikasih akses saya Pak? bisa bantu share Oh iya, screen? sudah. Oh iya, iya, Pak. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini tulisannya. Masa Amit tadi kata? Gitu. Siapa yang bisa bantu Jihan untuk share screen? Ada yang bisa bantu Jihan share screen? Boleh Jihan kirim di grup nanti tolong download sini. Ya. Ibu, mohon maaf, saya pakai PC lain. Bagaimana? Bagaimana? Saya sudah pakai komputer lain ini. Jadi Bebas. bisa, Yang penting bisa share screen. bisa Ibu. Bentar Ibu, saya lihat sedikit. Teman-teman yang lain sambil menunggu Jihan, mohon diperhatikan untuk aktualisasi agenda 2 ya. Untuk keterkaitan dengan agenda 2 itu eh, pertahapan. Bisa ya? Kalian agenda 2 dengan siapa? Bu Fitri. Oke, pertahapan ya aktualisasinya. Kalau agenda 3 itu per kegiatan. Jihan di close dulu, ditutup semua. eh Buka dulu, kasih buka utuh sampai semuanya terbuka, baru di share screen. Teman-teman, apakah ada pertanyaan sambil menunggu Jihan share? Waktu kita tinggal sedikit ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Bu terkait penentuan judul itu Bu. Ya, silakan Amir. Ya kalau merancang judul bagaimana itu Bu? Sebenarnya tadi yang aku sampaikan tapi belum. Oke, jadi judul itu yang pertama tidak usah pakai optimalisasi. Ya, kenapa? Karena optimalisasi itu skopnya luas, besar. Optimalisasi itu menjangkau manajerialnya, plan, organizing, controlling, executing. Jadi buat saja yang ringan, ringkas, seperti punyanya kalian itu. Misal, kalian mau penguatan sosialisasi karena sudah pernah dilaksanakan sosialisasi, tapi belum terlaksana dengan baik atau belum menggunakan video, masih konvensional, maka penguatan sosialisasi, bla bla bla. Atau belum optimalnya penyiapan arsip, kalian membuat Google Drive, digitalisasi arsip atau digitalisasi penyimpanan arsip gitu. Yang ringkas-ringkas begitu saja. Buat saja dulu yang lari dari isu yang kalian angkat karena biasanya ada yang membuat isu belum optimalnya
atau rendahnya pemahaman penggunaan obat. Maka setelah itu dia buat judul peningkatan atau sosialisasi, eh, bukan penggunaan obat ya, pemberian, sosialisasi pemberian obat. Jadi di isu dia pakai penggunaan, di judul dia pakai pemberian. Itu yang dihindari, ya. Jadi kalau isu apa redaksinya maka disesuaikan dengan judul. Demikian. Siapa ini ya? Jihan, belum optimalnya kualitas data sebagai acuan penyusunan Renstra. Jihan bilang belum optimalnya kualitas data ini seperti apa penjelasannya? Jihan, Jihan, saya tidak dengar suaranya. Aduh, Jihan. Ada Jihan enggak ya? Kalian sudah punya grup 32? Apa yang 31 ya? Ya Bu, sudah ada. 31 coba bisa satu orang masuk di grup dulu supaya saya tahu ada mau apa saya tidak bisa dapat grup 31. Coba satu orang masuk supaya muncul. Oke, terima kasih. Jihan, share screen lagi yang tadi. Mana Jihan hilang dari muka bumi? Keluar Jihan? Jelek sekali signalnya, kasihan. Sambil menunggu Jihan, saya juga sudah sedang menelpon Jihan. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya Bu izin bertanya. Oke, silakan, Imam. Ya, ya Tabe Bu, terkait dengan format yang Ibu kirimkan kemarin bagikan, ini Mm-mm. mau masalah visi misi gambaran organisasi perangkat daerah, ini visi misinya Pemda atau berdasarkan tempat kerjanya kita saja Bu, masing-masing. Di situ daerahnya, Iya, Pemda Dok, ya, Pemda Bu. Berarti Pemda Pemda. saja Bu nih. Mm-mm, ya, Kasih Bu. ya, belum ada Jihan ya. Jihan ini tidak bisa ditelepon. Em, Oke, kalau begitu saya mulai dari Imam. Siapa yang sudah masukkan ke format? Siapa yang sudah ada pendahuluan? Saya Ibu. Oke, Rahmat share screen. Teman-teman semua mohon perhatikan apa yang dibuat oleh Rahmat ya. Rahmat, kegiatan dan tahapan ada Rahmat ganti-ganti atau tidak? Yang kemarin kita bahas. Cuman saya tambah-tambah sedikit Ibu. Tapi kalau Cuma secara umumnya tidak. cuma mengganti kalimat, menambah kalimat ya. Iya, Oke. Berarti kita lihat dari judulnya Rahmat dulu. nih Ibu. Iya, tadi ya. Permasalahan Belum, teman-teman. ya, Oke, baca Jo, permasalahan. permasalahannya belum optimalnya penemuan kembali arsip saat dibutuhkan oleh pegawai. Untuk judulnya digitalisasi penemuan kembali arsip dokumen pada subbagian undang kepegawaian BPSDM di Kabupaten Bangka Laut melalui aplikasi berbasis Google Arsip. Jadi, hmm, digitalisasi
Tunggu bentar ya. Kalau digitalisasi, tidak cocok dia dengan penemuan kembali, kecuali digitalisasi arsip, boleh. Ya. Mm-mm. Digitalisasi arsip, dokumen, kalau boleh digitalisasi arsip dokumen berbasis Google Apps Sheet pada subbagian. Digitalisasi arsip dokumen melalui atau berbasis boleh. Ini tidak bukan aplikasi ya. Iya. Ya, berbasis aplikasi itu dihapus. Berbasis Google Sheet saja. Digitalisasi arsip dokumen berbasis Google Sheet pada subbagian umum dan kepegawaian. Oke. Ini arsipnya BKPSDM toh? Iya, Ibu. Berarti tidak usah pada bagian pada subnya, langsung pada BKPSDMD, langsung dipanjangkan badan kepegawaiannya. Ya, nanti dipanjangkan ya. Iya, iya, iya. Rahmat berarti di di isunya Rahmat ganti saja, belum optimalnya dokumen arsip dokumen. Boleh di isu. Nanti kan otomatis dia akan penemuan kembali lebih gampang toh kalau sudah digital. Rahmat, Iya. di USG itu pertanyaannya ini arsip dokumen apa? Enggak, saya untuk yang di umum saja, termasuk SK berkala, surat masuk, surat cuti, pokoknya yang ada di umum itu. Tapi kalau untuk mau ditambah untuk semua teknis deh, boleh juga. Iya, maksudnya lebih bagus kalau cuma berkala cuti apa berarti kepegawaian ya itu. Iya, tetap jadi sebagai Nah, pegawai. coba lihat USG-nya dulu. Teman-teman, bantu saya copy kalian punya permasalahan, paste ke bawahnya judulnya kalian. Bisa ya? Untuk sementara saja itu, supaya gampang, supaya tidak naik turun seperti ini. Semua, ya. Copy permasalahan baru paste di judul sana. Belum optimalnya Rahmat Iya, mau kan dirimu ini penemuan kembali. iya, Ibu. Tapi sekalian juga langsung mengarsipkan dokumen dalam Iya, penyimpanan atau penyimpanan saja. Kan kalau penyimpanan sudah saja. penyimpanannya tertata, tata kelola tertata, berarti kan penemuan gampang. Nanti pakai yang ini yang di atas itu ya, pertama ya. Iya sih, otomatis itu. Nah, mending yang di atas, Jo. Iya. Nanti dimainkan saja itu. Belum optimalnya penyimpanan arsip. Eh, tidak usah arsip fisik. Belum optimalnya penyimpanan arsip. Tidak usah masih menggunakan lemari biasa apa tidak usah. Belum optimalnya penggunaan sorry, belum optimalnya penyimpanan, jangan sarana. Ya, belum belum optimalnya penyimpanan arsip dokumen kepegawaian atau dokumen kepegawaian langsung, tidak usah pakai arsip atau bagaimana terserah. Mending pakai asli Ibu, sesuai Ya, jabatan. ya, oke. Penyimpanan arsip dokumen kepegawaian di bla bla bla. Nanti kan dirimu masukkan fishbone-nya mungkin. Nanti tinggal dibikinkan saja ini penemuan kembali ini bagaimana, toh? Iya. Karena karena penemuan kembali ujungnya juga kan yang dirimu buat kan sama dengan penyimpanan penyimpanan, toh? Iya, tapi kalau rencana ini arsipnya itu Ibu saya kayak bentuk buat aplikasi sederhana Ibu. Jadi bukan langsung ke I- Sheet atau ke Google Drive. Iya, pakai apps tadi, toh? Iya, pakai apps. Heeh. Tapi kan tetap arsip-arsip dokumen tuh masuk, toh? Iya, masuk. Iya.
tetap dia terkopi ke semua ke sana kan, file-filenya tuh. Iya, Nah, nanti saya coba kemenangannya sesuaikan. EPSIT ini apa? Pencarian cepatnya atau apa? Iya, pencarian cepatnya Ibu. Yang seperti bagaimana maksudnya? Jadi kalau selanjutnya di dalam aplikasi itu nanti ketika kita ketik salah satu misalnya SK berkala, tinggal ketik nama, nanti apa namanya filenya langsung muncul, bisa langsung kita share ke WA orang yang minta Ibu atau pegawai yang minta. Iya, berarti eh, ambil saja dari berarti penyimpanannya nanti salah satu penemuan kembali, salah satu manfaatnya kan? Iya, Atau bagaimana? Kalau mau urusannya ke penemuan kembali, kecuali dirimu awalnya sudah terdigitalisasi semua arsip, toh? iya. Nah, sudah terdigitalisasi tapi susah ditemukan, baru bikin EPSIT. Tapi kalau dari awal belum terdigitalisasi kan? Belum, belum. Berarti penyimpanan saja. Cuman penyimpananmu ini lebih hebat dari teman yang lain. Teman yang lain dia cuma menyimpan. Tapi dirimu menyimpan dan penemuan kembali itu. Iya, boleh Mm-mm. juga Ibu. Nanti saya Iya, coba sesuaikan. karena kalau langsung menemukan kembali, sedangkan dia belum ada penyimpanan, berarti dirimu masih fokus ke penyimpanannya dulu kan? Nggak mungkin ditemukan kembali masih kosong penyimpanan. Siap, Nah, Ibu. berarti penyimpanannya belum optimalnya penyimpanan arsip. Nah, jadi nanti dirimu masukkan di penjelasan itu penemuan kembalinya agak kesulitan nanti kelebihannya saja ceritanya kelebihan dari penyimpanan arsip yang dirimu buat secara digital ini untuk penemuan kembalinya. Kan rata-rata juga orang kalau bikin penyimpanan kan dia bikin kemudahan-kemudahan untuk kemudahan kan salah Iya, satunya penemuan kembali dengan betul. EPSIT. Betul. Gitu. Oke. Berarti belum optimalnya penemuan kembali ini boleh jadi bikin lain saja. Belum optimalnya pengelolaan atau pembuatan dokumen apa begitu. Ada dokumen apa di kantor yang agak rumit pembuatannya? Kalau di bagian umum itu suka berkala Ibu. Ya itu. Belum optimalnya pembuatan SK berkala bla bla bla. Tapi nanti saya, Jadi anggaplah itu salah satunya permasalahan ya. iya. Oke, nanti disesuaikan semua kalimat-kalimatnya harus sama, ya. Iya, Asal Rahmat betul-betul ini jadi permasalahan ya, penemuan kembali ini ya. iya, Ibu. Itu Mm-mm. masalah. Ya, itu penemuan kembali jadi salah satu ya sulitnya ditemukan. Jadi penyimpanan ini eh, salah satu metode penyimpanan secara digital ceritanya ini kan. Iya, Nah, salah satu metode untuk membuat mudah penemuan kembali itu, menemukan kembali karena kalau masih file konvensional kan penemuan kembalinya agak rumit, ya. Oke, kita lihat ke atas. Kita ya, lihat di judul tadi ya. Coba lihat di judul ulang. Oke. Jadi nanti kondisi saat ininya itu dokumen arsip yang masih manual Ibu. Ini panen manual asli. belum tertata juga Iya. penemuan kembalinya boleh jadi masalah juga, ya. Karena kan digitalisasi ini mempermudah segalanya. Oh iya, berarti apa masalah sulitnya penemuan itu saya masuk di masalah yang pertama Ibu ya, gabung. Ya, masuk juga dia di kondisi saat ini kan. Iya, Karena kan digitalisasi itu mempermudah semuanya. Kalau sudah didigitalkan, otomatis penemuan tuh mudah. siap. Cuman kan kecuali boleh kita pakai judul penemuan kembali yang kalau dirimu sudah bikin pengarsipan, ternyata pengarsipan itu semi konvensional, semi digital. Contoh, dia hanya pakai Google Drive tok yang harus dibuka-buka filenya, diperiksa-periksa. Nah, itu berarti semi itu, jadi masih harus dioptimalisasi dengan pencarian itu, mempermudah pencarian dengan AppSheet. Tapi kan ini
diasumsikan dirimu membuat itu sudah langsung menambahkan fiturnya Google Apps Sheet, kan? Iya. Nah, jadi otomatis sudah lebih canggih lah dari teman-teman lain yang cuma pakai Google Drive. Oke ya. Kemudian nanti, oke. Jadi Langsung di tahapan dulu Ibu lihat mungkin. saya lihat di ini dulu di pendahuluan. Oh, benar. Oke. Jadi teman-teman, nah pendahuluan yang kalian buat dari ini mohon perhatian semua ya, supaya satu kali saja saya sampaikan di sini. Jadi kalian ini merujuk pada format ya. Di format itu juga ada penjelasan-penjelasan tentang pendahuluan dan sebagainya. Jadi oke, silahkan dari yang luas ke sempit teman-teman mohon perhatiannya. Undang-undang jangan ada lagi yang pakai nomor 14 ya, karena kita sudah pakai Undang-Undang 20 2023. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi yang pakai Keplan, Perlan yang nomor 20, 2021, nomor 1, nomor berapa, pakai 581. Ini yang terbaru, 2024. Kalau berkaitan dengan berakhlak, ya. Semua dengar ini ya. Nah, selanjutnya, silakan untuk peraturan yang kalian ambil, silakan sesuaikan. Nah, ini kondisi saat ini. Jadi jangan dulu masuk penemuan kembali, langsung masuk dulu ke arsipmu yang belum digital, Iya. yang masih fisik. Setelah itu baru koma eh, juga akhirnya susah ditemukan karena masih fisik kan, seperti itu. Dikasih merah aja dulu, nanti diganti. Boleh pencarian dokumen juga lama, tapi fokus atau dominannya ke konvensionalnya pengarsipan, ya. Iya. Nanti saya. Nah, Nah, ini SK apa pokoknya pastikan kalau ditanya dokumen apa. Jadi bikin di situ ruang lingkupnya dokumen apa saja, misalnya gaji berkala dan lain-lain, supaya ditahu mana yang dirimu masukkan dalam dokumen itu. Ya, ini kan masih terkait dengan tingginya pengadaan kertas, ruang penyimpanan, ya. Jadi itu Iya. aja yang duluan diangkat. Setelah itu baru penemuan kembali, pemeliharaan fisik dokumen. Malah coba baca, malah dirimu baca ya, digitalisasi melalui Google Apps Sheet, toh, hadir sebagai langkah strategis dalam efisiensi anggaran daerah karena menekan biaya operasional kearsipan dan memanfaatkan platform low code yang ekonomis namun memiliki fungsi tinggi. Tidak ada dirimu tulis untuk mempercepat penemuan arsip. Gitu ya. Iya. Jadi ini lebih pas ke tadi fisik. Apa arsip eh, penyimpanan. Hmm, oke. Oke. Kalau terkait masalah dengan Smart ASN, ini sudah betul kalau terkait dengan manajemen ASN, ya, ketidakefektifan. Terus sudah sesuai berarti kalau saya rubah judulnya dulu. Nah, Jadi sudah betul itu ya, iya. negatif kalimatnya. Ketidakefektifan apa? Berarti ketidakefektifan eh, pegawai apa petugas Arsip itu. dalam Iya. mengelola ya, dalam mengelola arsip dan sebagainya. Berarti dalam perspektif smart, seorang fungsional ASN jangan dulu jelaskan harus mampu beradaptasi. Berarti mereka masih minim literasi atau skill digitalnya masih rendah sehingga belum mampu membuat itu sih sebenarnya.
Maka nanti baru dijelaskan perlu beradaptasi dengan teknologi. Jadi jelaskan dulu kelemahannya, karena kita sedang membicarakan tentang permasalahan. Teman-teman lain juga mohon perhatiannya, ya. Sebentar saya jelaskan secara dalam tentang itu. Nanti penjelasannya disesuaikan ya, bukan hanya kecepatan, tapi penyimpanannya, keamanannya, ya, Iya. untuk Rahmat. Oke, sesuaikan juga penemuan kembali ini, penyimpanan, keamanan, penemuan kembali, oke. Tapi lengkapi. Bisa turun lagi? Ini belum lengkap Ibu. Ya, Kalau visi misi tujuan gambaran. itu ada dua ya. Tujuan penyelesaian isu, teman-teman semua mohon perhatiannya. Penyelesaian isu dan eh apa selain penyelesaian isu? Berakhlak, habituasi. Mana saya lihat tadi? Ya, itu tujuan. Jadi mewujudkan sistem penemuan kembali arsip yang cepat akurat ini ditambahkan dengan tadi ya. Iya, men-share ke semua Ibu. Mati nih, Rahmat. Iya, iya, kembali Ibu. Kita lihat di kegiatan, Di tahapan kegiatan ya di bawah sekali. Rancangan. yang ini Ibu. Ya, persiapan, konsultasi mentor, mengidentifikasi sebenarnya terkait kebutuhan fitur serta kategori dokumen. Oke, mengumpulkan referensi terkait. Oke, turun lagi kegiatan dua. Pembuatan database digital pada Google Sheet, menginput metadata arsip ke Google Sheet, menghubungkan database Google Sheet ke platform AppSheet, membuat fitur-fitur AppSheet, form input dan unggah file. Oke, kelima, mengatur fitur. Banyak sekali tahapanmu. Ibu karena masih pakai yang pencarian Ibu. Jadi Enggak ada juga beberapa. sih. Tidak juga sebenarnya harus begini. Karena nanti lihat ya, di aktualisasi nilainya yang penting. Tahapan ini tidak penting panjang, nanti bisa dirangkum-rangkum. Oh Tapi iya. aktualisasi nilai ini masih sangat miskin, diperkaya aktualisasi nilai. Bisa ya? Jangan cuma 2 3. Kalau kalian mampu mengidentifikasi sampai 7, masukkan 7. Kalau tidak, mana yang kalian mampu, tapi tidak juga 1 2 saja. Ya, minimal itu 6 atau 4 atau ya. Kenapa saya bilang minimal? Karena semakin profesional, semakin tajam kalian mengenal kegiatan yang kalian lakukan atau aktivitas atau tahapan, maka kalian juga akan semakin dianggap profesional apabila juga lebih mengenal nilai-nilai tersebut. Kalau nilai-nilai sangat minim, itu kesulitan nanti ya di depan penguji kalian sulit. Saya lihat dulu tadi, eh coba lihat kegiatan tiganya Rahmat, kegiatan kegiatan 4. Kegiatan 4 sosialisasi kah? Iya. Oke, kita lihat yang kegiatan 2. Oke, kegiatan 2. Pembuatan database digital pada Google Sheet. Menginput metadata arsip ke dalam Google Sheet sebagai pangkalan data utama berdasarkan pengelolaan. Oke, menghubungkan database Google Sheet dan folder drive ke platform AppSheet. Ini bisa langsung menghubungkan data, membuat fitur, input dan unggah file sesuai kebutuhan. Jadi fitur ini kan untuk Google untuk input dan unggah file nanti toh. Iya. Hmm. Berarti angkat lagi, bisa turun lagi, mengatur fitur search engine. Berarti kan ini sebenarnya bisa membuat sistem pelabelan cerdas dengan QR code. Nah, membuat pelabelan QR code ini sendiri.
menginput data sendiri, menghubungkan, membuat fitur, mengatur fitur. Itu apa kalimatnya kalau yang lebih luas? Mengelola atau Boleh mengelola upsite Ibu, boleh. iya, begitu ya? Berarti saya Mengelola, masukkan di sini paling pertama sini Bu, ya. Sesuai urutannya setelah yang kedua ini, membangun dan merancang. bukan. Sudah dia masuk di situ. Jadi membangun dan merancang, tulis tangan saja. Baik. Coba saya lihat dulu tahap satunya membangun dan merancang ini. Tidak usah lagi merancang, membangun saja. Membangun aplikasi. Nah, ini pembuatan database digital. Langsung ketik di sini juga supaya saya lihat. Pembuatan database digital ini pindah di tahapan 3 kegiatan satu. Copy paste, pindah di sana. Ganti mengumpulkan referensi, ganti. Tahapan 3 kegiatan satu, Oh, naik. tahapan 3. Ya, ganti situ. Oke, hapus tahap satu. Terus, Sorry. Pembuatan database digital. Ini kan pembuatan database digital ini eh, ini kan baru bikin tempat wadahnya kan? wadahnya itu. Itu perlengkapan di upsite, di spreadsheet. Oke. Oh, ini sudah masuk spreadsheet ini, database ini. Iya, langsung masuk spreadsheet Ibu. Oh, sudah. Turun saja di tempat satu saja. Satu kali Oh, membangun. langsung di sini saja Ibu tadi ya. Iya, ha, ha, ha. Ah. Di atas itu tetap aja anu, mengumpulkan referensi. Oke. Iya, Turun lagi, yang kedua berarti tadi membuat database, dan menginput metadata langsung arsip. langsung Langsung sambung sini. sambung. Ya, copy saja itu. Nanti nanti kalian rapikan, masukkan saja situ sembarang Iya, ya. Membuat dan menginput berarti ya, pembuatan iya. dan menginput. Oke. Tahap 2 membangun, membangun atau mengelola. Membangun kan? Membangun itu. Membangun, membangun fitur AppSheet atau membangun AppSheet ya. Membangun upsite itu. Ah, karena sudah di situ nanti bisa bisa di situ dirimu masukkan dalam kurung menghubungkan, membuat fitur kan? Oh iya, Nah, boleh. coba menghubungkan, koma, membuat fitur, bikin-bikin saja. Atau 34 merah, jadi hilang dia. Nah, merah. Oke, berarti membangun AppSheet itu sudah menghubungkan, membuat fitur, mengatur fitur. Turun. Nomor 5 itu masuk juga. Mengatur fitur search engine-nya itu. Oke. Nah, 6 membuat sistem pelabelan cerdas dengan fitur QR code masuk. Itu ketiga, kegiatan tahap 3. Nah, jadi membuat menempelkan label ini pada wadah arsip, membuat sistem pelabelan, membuat menempel dulu atau membuat akses? Akses dulu kan? Akses dulu Ibu. Iya. Membuat sistem pelabelan, membuat akses aplikasi. Oke. Tidak, maksudnya Berarti akses aplikasi ini yang paling terakhir Ibu untuk supaya dibagikan ke rekan kerja iya. untuk bangunan. Oke. Berarti yang 7 itu menempelkan label QR code-nya, Iya, membuat dan menempelkan, membuat dan menempel QR code. Nah, di atas. Di 3 dia, membuat dan menempel. di sini Ibu. Jadi pas sudah jadi QR code-nya langsung tempel. Toh? Iya, Oke. 7 merah, hilang berarti. 8 jadi 4. Jadi 4 saja tahapan ya. oh iya, siap Ibu. Oke.
Kemudian kegiatan 3. Enggak. Jadi 4 tahapan saja ya, jangan banyak sekali ya, jangan 8. Menyusun panduan, oke. Menyusun panduan penggunaan dalam bentuk manual book, oke. Mencetak atau membuat video tutorial penggunaan. Bukan atau, mau mencetak dan membuat video atau apa ini? Salah, Ibu. Tadi maksudnya mencetakin tadi yang di atas ini, untuk manual bukunya yang dicetak, Ya, video mau di apa? Buat. mau dibuat Ibu. Oke, hapus mencetak atau. Oke, turun. Oke, masih sudah mencetak. Tahap 3-nya? Cuma dua aja, dua Oh, enggak bisa. Berarti berarti tahap 1 catat di atas. Tahap 1 membuat, sini Ibu. Ya. tahap 1 menyusun, tahap 2 mencetak. Enter tuh yang mencetak. Ya, itu enter dulu. Nah, nanti tinggal dibikin sebentar. Membuat Oh video iya, 3. Oke. Kegiatan menyusun panduan penggunaan aplikasi ganti membuat panduan. Oke, membuat. Oke, kita turun bawah. terus. Oh. Eh, Ih. ayo, oke. Sosialisasi. Jadi di sini kegiatannya sosialisasi, tidak usah evaluasi. Ini sosialisasi bertemu langsung atau hanya mengirim video? Bertemu Atau langsung Ibu. oke. Persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi. Di mana itu yang Kegiatan ini? tahapan 2 pelaksanaan. Kalimat nomor 4, kegiatan 4 tidak usah melaksanakan sosialisasi, langsung saja sosialisasi. Oke. Berarti membuat tahap 1 persiapan, tidak usah membuat. Tahap 2 pelaksanaan, tahap 3 bisa lihat apa tahap 3-nya? Tahap 3 pendampingan. Berarti di tahap 2-nya hapus pendampingan ya. Iya, Oke. Demikian Pak Rahmat. Jadi tetap nanti dia penemuan kembali arsipnya ditulis juga ya, tetap masuk ya. iya. Jadi jadi penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali masuk di sini karena dia sudah bahkan sebenarnya pengelolaan karena ada banyak unsur di dalam, bukan hanya penyimpanan. Toh, bagaimana? Boleh iya, pengelolaan secara umum semua itu. Masuk Pengelolaan dia mencakup itu. penyimpanan, penemuan dan pengamanan. Berarti permasalahannya Rahmat boleh belum optimalnya penyimpanan, pengamanan dan penemuan arsip. Nanti dia judulnya pengelolaan. Siap itu. Boleh ya? Boleh. Nah, jadi di permasalahan ada 3 unsur di judul langsung pengelolaan. Bisa begitu ya? Bisa itu. Tapi itu juga biasanya selera-selera penguji juga. Tiba-tiba dia jangan pengelolaan, tetap pengamanan, nanti kita itu kan tidak ada masalah. Itu hanya selera, ya. Iya. Oke. Rahmat, terima kasih. Teman-teman, waktu Masih kita Ibu. tinggal 3 menit, 2 menit, maka mungkin kita sharing saja tanya-tanya. Kita ketemu lagi di pertemuan depan. Masih ada pertemuan terakhir. Tolong ingatkan saya, Pak Pipo, ingatkan saya untuk menjelaskan tentang tadi keterkaitan nilai, ya, keterkaitan nilai berakhlak itu eh, kaya, ya, jangan cuma 1 2, 3, kaya. Kenapa? Karena eh, semakin Anda profesional, maka akan semakin tajam melihat, ya, semakin detil melihat. Yang kedua, keterkaitan dengan agenda 3. Pak Pipo ingatkan saya. Yang keempat, saya 1 2 3 ya, saya masih mau periksa kalian punya latar belakang pendahuluan semua. Ya, jadi mohon karena ini tinggal sekian menit, eh, kayaknya sudah tidak terkejar lagi. Tapi kan masih ada pertemuan ke depan. Mohon dirapikan semua supaya kita periksa cepat. Tadi Jihan belum, Jihan mana Jihan? Oh ya, Jihan apa kabar?
Sudah bisa Ibu, soalnya. Oke, share screen langsung. Kak Rahmat boleh tolong saya, Kak Rahmat, saya kirim di grup Ibu. Takutnya tak kancing lagi Ibu. Ya, silakan. Teman-teman, kalian lihat bagaimana saya dan Rahmat mengelola kegiatan dan tahapannya Rahmat tadi. Kalian juga menyesuaikan dengan cara itu ya. Kalau kalian punya tahapan 7 misalnya, bisa kalian gabungkan minimal 3. Jadi tidak usah dibikin sampai 7 karena kalian akan bekerja keras untuk membuat aktualisasi nilainya di agenda 2 atau keterkaitan nilai ya dengan agenda 2. Maka kalian gabung-gabungkan saja. Kayak tadi itu Rahmat punya kan bla 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 banyak sekali. Kita gabung jadi pengelolaan atau pengembangan gitu ya. Jadi kalian yang bisa rancang apa yang kalian buat itu. Kak Rahmat minta tolong ke bawa saja langsung fishbone dengan kegiatan supaya mempersingkat waktu. Langsung di USG dulu ya. USG atau APKL silakan. APKL Ibu. Ya, ini belum optimalnya kualitas data sebagai acuan penyusunan Renstra. Kualitas data atau pengumpulannya. Kualitas data Ibu. Berarti pembuatannya. Iya, Pembuatan berarti apa? Kualitas itu masuk di pengumpulannya atau di apanya? Waktu habis Jihan. iya Ibu, tiap apa Ibu? Jihan, tapi nanti Hariku kemarin 2,210, tadi 2,24, naik 30 kilo, 30 meter. bagus, bertahap. Apa saya baru malam, Mas? Habis itu ada. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya, Waalaikumsalam Ini warahmatullah. sudah di main room. Di ya ruang utama sekarang. Yang lain sudah keluar semua, teman-teman lain? Sudah, so check out. Karena ada jadwal ujian katanya. Oh gini. Kak Dewi tidak? Tidak. Ujian apa? Kan ada jadwal ujian. Dia lebih cepat 5 menit tadi keluar. 2 Agustus Oh, langsung selesai. baguslah. Karena kita setelah ini Ya, Kak pembimbingan. Dewi juga. Hah? Oh, Nggak ada. Kalian ada ujian nggak? oke. Nggak ada kan? Tidak Ibu, tidak. Nggak ada. Ada Ibu. Pak Ahmad, boleh saya pinjam ruangan ya? Saya mau jihan dulu ini. Boleh. Iya, Yoi. lanjutkan. Eh, Saya hmm, jadikan co-host. Oke, thank you. Jihan, tapi kita lihat tunggu dulu jadwal saya. Bentar ya. Jihan share slot saja. Share slot. Astagfirullah. Share Terima screen nggak? kasih Ibu. Teman-teman minta maaf mengganggu Tidak waktu. apa-apa. Yang lain sama keluar, keluarlah. Ada Halo, rahasiaku dengan Jihan. teman-teman minta maaf ya. Ibu minta maaf. Tidak apa-apa. Tahu teman-teman, kalau mau keluar, keluarlah sudah. Bus. Jadi kalian teman-teman semua sudah selesai ya. Ini tinggal urusannya Jihan. Tapi kalau kalian masih mau mendengar-dengar, kemungkinan ada informasi-informasi yang saya tidak sadar saya keluarkan. Tunggu hanya sekian menit saja, tidak lama. Karena kasihan juga Jihan. Kalian semua sudah kan? Jihannya yang belum. Jihan, Iya Ibu. kan ini belum optimalnya kualitas data. Saya maunya kualitas data itu apanya menurut Jihan? Mungkin lebih pengumpulan Ibu saja Ibu. Iya, Oh karena iya. kalau kualitas data itu kan ditentukan oleh masing-masing yang mengisi kan. Iya. Kita kan tidak bisa Intervensi. menentukan, iya, Iya. mengintervensi itu. Kita Iya. bisa intervensi kecuali untuk kita berikan tabel, kita berikan indikator, begitu. Tapi Iya. Jihan tidak toh? Iya. Ini Jihan bikin apa sebenarnya?
Cuman ini Ibu, mungkin lebih ke pengumpulan data Ibu. Jadi diolah di Renstra, disesuaikan. Lebih ke pengumpulan data. Tunggu, yang Jihan, Jihan mau hayalkan bikin apanya? Ini Ibu, rencananya mau bikin ini, Google Formulir. Oh, Jadi dia untuk aplikasi, kalau Kak Rahmat punya kan perbedaannya, kalau Google AppSheet kan, apps itu. Google AppSheet. Kalau saya punya ini Google Formulir, dan dia itu langsung terkonek di Google AppSheet sama di Google Drive, Ibu. Apa kelebihannya? Kalau Google Formulir ini, misal kita kumpulkan data, nah dia langsung ada kayak apa diagramnya langsung muncul semua, Ibu. Hasilnya langsung muncul semua. Jadi itu yang saya butuhkan, Bagaimana? Ibu. Bagaimana Jihan? Tabe. Misalnya Ibu kita Heeh, mengumpulkan data kan, nah heeh, diolah di Google, dikumpul di Google Formulir. heeh. Dari Google Formulir itu bisa langsung muncul outputnya, Ibu. Misalnya ada persentasenya, ada Oh, diagramnya, Ibu, diagram ya. batang, diagram lingkaran, langsung muncul semua, Ibu. Jadi itu yang saya butuhkan, Ibu, untuk Itu Renstra. diagram itu untuk apa? Untuk di Renstra, Ibu, karena ada di Eh, Renstra itu ada persentasenya, Ibu. ya, Dibutuhkan persentase persentase. apanya? Misalnya kayak Peningkatan, iya, penggunaan atau apa? misalnya kan Informasi apa maksud saya? bagaimana ya? Iya, informasi apa tentang itu si diagram-diagram itu? Misalnya waktu itu kan dalam contoh data kan ada data dari per OPD, misalnya Mm-mm. laki-laki perempuan. Nah, itu dibutuhkan Mm-mm. dibutuhkan diagram, Ibu. Dan waktu itu pas penyusunan kemarin kami mengalami kendala pas pembuatan diagram-diagram itu, Ibu, diagram lingkaran. Ada sempat kesusahan di situ, Ibu. Jadi saya Oke, berarti begini, Jihan, iya. dirimu cari redaksi apa cocoknya untuk menggambarkan diagram-diagram itu. Kebutuhan apa dia? Oh, Kebutuhannya. Contoh, kayak kan sebenarnya Rahmat punya tadi itu dia selain penyimpanan, dia juga penemuan kembali. Sama dengan Jihan, penyimpanan dan akan Halo. eh, tergambarkan tergambarkan persentasenya misalnya. iya. Nah, itu apa redaksinya? Kalau kayak Pak Rahmat kan bisa belum optimalnya penyimpanan dan penemuan kembali. Pak Rahmat, boleh juga penyimpanan dan penemuan kembali. Berarti Siap nanti Ibu, siap. digitalisasi penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Masih boleh begitu. Kalau dua macam saja tanpa pengamanan ya. Jadi Pak Rahmat masih boleh belum optimalnya penyimpanan dan penemuan kembali. Kenapa? Karena pakai FC tadi itu ya. Nah, berarti kalau Jihan, Iya, Ibu. penyimpanan dan apa teman-teman? Coba carikan dulu judul dia ini untuk itu dan apa? Jadi dia Dan bukan penemuan kembalinya. Jihan ini mau lihat hasilnya atau gambaran apa kalau bahasa digitalnya itu? Kayak penyimpanan dan fitur apa yang biasanya kalian lihat untuk melihat persentase, diagram, apa ya? Di view itu apa biasanya ya? eh, Penyimpanan dan tabel desain, table layout, gitu-gitu maksudnya dan yang pakai teks supaya agak agak termediasi Jihan punya kemauan bahwa ada presentase yang bisa dilihat di situ, di review atau desain atau apa atau view apa memperlihatkan kan jadi penyimpanan dan view presentase atau apa carilah kata-kata yang keren-keren dulu Dian. Dian Jihan. Jadi Jihan, ya, Ibu. jadi caranya kan Jihan punya ini ini file ini. Coba Jihan lihat ada file, home, insert, draw, design, layout. Lihat tuh Iya. di atas tuh Iya, ada iya. review, view, help, acrobat, table design tuh. Nah, Iya. nanti dia Jihan buka, lihat yang ada Jihan di apps itu buka yang menggambarkan tentang
persentase, tabel, diagram, apa judul atasnya. Jadi jadi di situ nanti Jian bikin permasalahannya belum optimalnya penyimpanan dan review apa begitu atau view apa. Jadi kan nanti Jihan membuat satu metode atau apalah yang dalam penyimpanan itu selain menyimpan juga mudah menemukan gambar yang kalian butuhkan itu. Begitu. Oh iya, siap Ibu. Kan dirimu maunya begitu kan? Langsung ada Iya, gambar ini, langsung iya ada Ibu. tabelnya, langsung otomatis gitu kan? Iya. Nah, sama dengan punyanya Rahmat tadi. Rahmat juga maunya, Bu, penemuan kembali. Tapi dia intinya juga di penyimpanan sebenarnya. Tapi selain penyimpanan, dia fokus ke penemuan kembalinya, bukan keamanannya saja gitu. Makanya dia pakai AppSheet. Jihan, ini Jihan sudah nanti belum optimalnya bla 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 nanti buat ya, belum optimalnya penyimpanan dan Oh iya Ibu. apa ada dannya toh kalau memang Iya, mau ada seperti yang dirimu maksud. iya Ibu. Nanti saya perbaiki Ibu. Bukan perbaiki, cari ganti. Ganti. Oke deh, ya. Ayo turun ke kegiatan. Ke Fishbone dulu. Teman-teman yang sudah mau keluar silakan keluar saja ya. Dibawa ke Rahmat. Saya Nah, itu tadi. hmm, Kalau lagi. Di Rahmat atas, di bilang atas, di atas. gini, Di Rahmat atas. bilang cuma ditolong lagi, mbak perintah. Ya ini top. Kompetensi SDM pengelola data masih terbatas. Oke, minim pelatihan. Oke, beban kerja. Oke, oke. SOP pengelola data. Oke, oke langsung ke kegiatan. Izin Ibu, yang fishbone ini kan dia dalam apa? Sebenarnya dia ada misalnya ada ada 4 poin kan, tapi yang saya taruh di fishbone ini cuma 3, tapi pas di tabel 4 atau tergantung fishbone saja Ibu. Dari Oh, fishbone enggak. Di tabel itu tabel untuk kegiatan dan tahapan toh? tidak Ibu, yang di bawah ini yang Oh, rinciannya penyebab. kita masih Ah, rincikan lagi. kenapa kenapa tidak banyak-banyak di situ? Kenapa tidak menyesuaikan fishbone? Ini Ibu space-nya Ibu tidak cukup Di ikannya atau di kotak? di Di tabel? ikannya Ibu, di ikan. Oh, enggak usah. Kalau di ikan begini aja enggak apa-apa Oh sih. iya, siap Ibu. Ini bentar ya. Eh, tapi dirimu tidak masukkan di sini tentang data yang kau inginkan. Mestinya kan di sini masukkan ini nih, keterbatasan fitur analisis dan pengendalian kualitas data. Maumu kualitas data kan? Iya. Berarti penyimpanan dan Apa? sebenarnya bukan kualitasnya. Kau punya kebutuhan data, bukan kebutuhan di atas data. Kebutuhan di atas data yang kan kalau itu cuma data, kan yang ada di database itu, metadata itu kan cuma data. Dirimu mau yang di atasnya data kan, yang sudah menjadi laporan kan? Bukan laporan, yang sudah menjadi diagram ke tabel apa begitu kan? Iya Ibu. Iya. Maka maksudmu kualitas data itu toh. Jadi dia Iya. maumu data itu bukan cuma data yang kau terima, lebih dari data. Rahmat, coba sambil lihat itu, coba ketik dulu di AI apa ya? Ada kamu punya AI itu di anu itu. Jadi jadi apa? Diagram, persentase, apa semua itu apa istilahnya? Atau semua teman-teman lah. Oke. Oh, jangan Rahmat disuruh. Rahmat turun dulu di kegiatan. Indeks bukan Ibu, indeks. Bukan ya? Indeks boleh review indeks. Jadi dia mereview atau memperlihatkan tuh view indeks. Di atasnya kalau indeks adalah apa definisinya? Yang mau saya definisinya ialah terdiri dari tabel, dia bisa jadi tabel, dia bisa jadi diagram, dia bisa jadi eh, kurva, dia bisa jadi persentase. Itu apa sih kalau di statistik?
Ini gara-gara ilmu statistik rendah nilainya ini. Jihan. Bukan Jihan, Rahmat. Turut Rahmat. Di kegiatan dan tahapannya Jihan. Kan ada kan definisi biasanya. Iyalah. Menggambarkan ini. Sudahlah. Representasi data, Ibu. Kalau dari Google. Ya sudahlah, itulah penyimpanan data dan referensi penyimpanan dan referensi apa? Representasi data. Representasi data. Coba aja begitu. Nanti kan kalau ditanya apa representasi data? Begini Bapak penguji, representasi data adalah data yang sudah gitu. Oke. Jadi belum optimalnya bukan penyimpanan berarti ya, pengumpulan ya. Iya, Pengumpulan Ibu. dan representasi data. Ya. Iya. Oke, catat Jihan. Ya, sudah. Kegiatan 1, persiapan habituasi. Oke, tahap 1, konsultasi mentor. Tahap 2, Benar, udah. tahap 2, identifikasi kebutuhan representatif apa? Representasi data. Jadi dirimu mau mengidentifikasi itu juga ya. Dirimu membutuhkan apa nih? Saya butuh Bu, nanti adanya kurva, saya butuh ditampilkan diagram, saya butuh ditampilkan tabel dan sebagainya. Oke? Ya. Setelah kebutuhan itu, kemudian taruhlah dulu mengumpulkan referensi. Taruhlah dulu itu. Nanti kalau Rahmat punya apa di tahapan 3, Rahmat? Panduan IP. Oh, sama Gerek sudah ini. Sembarang dia bilang panduan. Tahapan 3 kegiatan 1. Oh, tahapan 3 referensi, Bu. Referensi, Mengumpulkan oke. referensi. Isi saja referensi Jihan. Oke, sekarang pembuatan dirimu bukan buat aplikasi kan? Dirimu hanya membangun Rahmat, tadi membangun apa? Kan Membangun apa? Lupa juga. baca. Ini yang dirimu bikin aplikasi enggak? Bukan kan Jihan kan? Kalau itu Ibu, dia sebenarnya tidak dikatakan aplikasi, cuman kayak Iya. website kayaknya Ibu. Iya, Soalnya dia Google Formulir. makanya. Oh, penguatan pemanfaatan Google apa begitu? Itu kayak judul ya? Itu kayaknya judul deh. Ini pembuatan Google Form boleh itu, Jen. Oh iya, cobalah pembuatan Google Form dulu. Dia bukan cuma Google Form. Di dalamnya ada app sheet yang dia mau kelola. Pengelolaan berarti ya? Pembangunan, apa tadi Rahmat punya? Pembangunan, Ibu. Kalau ada website berarti pembuatan. Itu pembangunan boleh. Membangun, mengembangkan. Mengembangkan sudah jadi aplikasinya, tinggal dikembangkan. Iya, maksudnya yang ada di Google Sheet itu tinggal dikembangkan lah, dibikinkan atau bagaimana? Membangun kan tidak dibangun dari awal, so ada memang di situ toh. Pemanfaatan Ibu. Iya, pemanfaatan bagus juga sih. Tapi kan ceritanya pemanfaatan tuh dia lebih cocok ke judul dan dia lebih luas. Jadi dirimu membangun, coba membangun dulu, nanti diganti. Atau mengembangkan, pengembangan Google formulir atau apa Google apa kalau Google keseluruhan ada Sheet, ada
Formulir ada apa itu Google apa? Google ya? Google Talk ya? Atau apa? Pengembangan Google untuk bla bla bla. Google apa sih namanya ini? Google Chrome. Google Chrome kan? Google Oh apa yang iya dipakai? Ibu, Google Form, Chrome. Google Form. Google Chrome. Itu kan pengembangan Google Chrome untuk pengumpulan dan representasi data bla bla bla. Eh, kita tipu lagi preketek ini. Ya Allah. Hah? Oke. Sudah itu sekarang tahap 1 sampai tahap 4 ikutlah si Rahmat punya. Aku telepon Jaden Rahmat. Hampir sama tuh. Cuma Rahmat pencarian Jihan apaan tadi tuh? Representasinya kan? Ya Ibu. Kemudian kegiatan 3 juga ikut Rahmat saja. Kegiatan 4 juga ikut Rahmat saja. Sama saja, cuma Siap judulnya beda Ibu. di toh? Siap. Siap Ibu. Oke. Nanti kita periksa lagi di pertemuan ke depan, ya. Iya Ibu. Yang penting judulmu, bukan judul. Jadi judul boleh pemanfaatan ya, Jihan, supaya tidak terlalu sama dan Rahmat. So semua mau diikut Iya. Rahmat, DP judul boleh pemanfaatan juga nanti. Iya, boleh Bu. Ah. Pemanfaatan Google bla 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 untuk pada dinas apa, supaya Iya. agak beda dengan Rahmat punya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Tunggu bentar. Saya lihat lagi catatan tadi. Eh, Oke, terima kasih banyak. Insya Allah kita punya kesehatan dan segalanya yang terbaik Allah berikan hingga pertemuan kita nanti bisa eh, mengcover semua teman-teman lain selain Rahmat. Bisa ya? Jadi isi saja. Oh ya, Pipo punya tugas ke saya menginfokan kembali untuk keterkaitan tadi ya. Kalau tidak salah Rahmat punya atau siapa punya sudah saya lihat tadi keterkaitannya. Jadi nanti kita sesuaikan saja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jihan, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa, Pak Ahmad. Makasih. Saya langsung masuk ke kelas sebelah. Pas waktunya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua. Terima kasih, Bu. Kasih Pak Rahmat. Sorry, so bikin habis waktu saya. Wah, sorry juga ya teman-teman. Minta maaf, soalnya ada di kampung, kasihan ya Allah. Baru laptop tak kancing-kancing. Lanjut Baru buat angkatan bangun 32. deh. Setengah Tampus deh. 10 angkatan 32 lanjut. Dadah. See you. Makasih ya. Oke. Makasih Kak Rahmat. Baku nengok aja orang.